ada seseorang muslim, katakanlah namanya Tono. Si Tono ini rajin banget sama main ke masjid. Bukan cuma main ke masjid, tapi ibadahnya ke masjid. Saking rajinnya si Tono ini, setan galau. Setan galau. Setiap kamu berbuat baik, setan galau. Jadi kalau ada yang teman berbuat baik, kamu galau, berarti kamu adalah manusia dalamnya setan. Tono selalu sholat ke masjid, setan galau. Ini bocah rajin banget ya ke masjid ya. Kata saya, gak terima nih setannya. Jangan sampai dia jadi orang baik. Kata saya, jangan sampai dia masuk surga. Gak terima tuh yang namanya setan. Jadi kalau ada orang yang orang berbuat baik nggak senang, berarti di dalamnya isinya setan. Udah tuh. Kerajinan si Tono membuat si setan jadi galau. Nah kemudian setan timbul ide dan gagasan bagaimana caranya menghentikan si Tono biar dia nggak rajin ke masjid. Suatu ketika Tono mau berangkat ke masjid, kondisinya hujan. Karena si Tono mah rajin, nggak kenal kata hujan, dia tetap berangkat ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Nawaitu ke masjid lillahi ta'ala. Langkah dengan kaki kanan. Bok bok. Becek jalannya hujan. Tiba-tiba si Tono nyungsep. Bener-bener si Tono jatuh. Pakaiannya kotor, pecinya kotor, sarungnya kotor. Lanjut ke masjid gak si Tono? Lanjut ke masjid gak? Enggak, pulang si Tono. Pulang ke si Tono, nggak jadi ke kotor pakaiannya. Nah, nyampe di rumah. Kira-kira nih, kalau ini Hamzah, ini kalian nih, kira-kira balik lagi ke masjid nggak? Males dah kalau begini, mah begitu kan? Nah, ternyata si Tono mah nggak begitu. Si Tono mengganti pakaian yang kotor dengan yang bersih, lalu berangkatlah lagi. Berangkat lagi si Tono. Becek. Dalam perjalanan sudah dekat lagi mau masjid, kesandung akar, nyungsep lagi tuh si Tono nyungsep lagi. Lebih parah kotornya karena jatuhnya di kobangan. Tadi mah cuma kotor, ini mah bukan kotor lagi, basah. Lanjutin nggak si Tono? Lanjutin nggak? Tumben pinter. Kagak tuh si Tono. Pulang lagi. Kira-kira ini yang kedua kali kan? Kira-kira kalau Nono begitu tuh berangkat tetap ke masjid apa enggak? Enggak ya? Malas dengan di rumah aja dah. Ternyata Tono tetap berangkat. Begitu dia buka pintu dari rumahnya, udah ganti pakaian yang bersih lagi, tiba-tiba udah ada yang nungguin.
Bang, mau ke masjid ya? Iya. Kau tahu? Ya kan pakainya begitu bang. Pakaian ke masjid. Saya antar bang. Saya senterin. Kan baik amat bang. Iya. Jangan sampai abang terjadi sesuatu di perjalanan. Dianterin tuh, disenterin jalannya. Awas bang, becek bang. Geseran dikit bang. Belah sini bang. Awas bang, itu ada akar bang. Awas bang. Oh itu tuh bang, awas bang. Itu ya, bapak geser kembali dikit bang. Abang ikutin langkah saya aja bang. Iya. Sampai ke masjid. Ternyata sampai. Udah bang sholat ya. Saya tungguin di sini bang. Ntar pulang saya anterin. Lalu baik amat bang kata gitu. Iya. Berbuat bang. Baik. Udah. Abang nggak ikut sholat? Enggak bang. Saya lagi apaan? Males. Ditungguin tuh si Tono sholat berjamaah. Udah ditungguin. Benar ternyata begitu si Tono keluar dari masjid, itu orang masih ada. Ditanyalah sama si Tono kepada orang itu, lah abang masih ada sini? Iya bang. Kalau bahasa orang gaul mah apa? Nyapa. Nanya-nanya boleh bang? Lah boleh. Emang abang siapa ya? Romannya baik banget, nganterin ayah ke masjid, gitu kan? Dengan jujurnya tidak jawab, saya setan bang. Saya setan. Lah setan baik amat, nganterin orang ke masjid. Nah baru ini setan baik banget, nganterin ke masjid. Benar abang setan? Iya saya setan bang. Ditanya sekali lagi, benar bang abang setan? Iya saya setan. Saya pastikan abang pulang selamat sampai tujuan. Makin bingung si Tono, ini setan baik amat ya. Luar biasa di setan. Kenapa kamu sampai baik ini setan? Begitu kan rasanya. Bukankah setan adalah selalu mengajak orang untuk berbuat yang gak baik, gitu kan? Kamu ini baik amat. Setannya cerita, bang. Sebelumnya saya minta maaf nih bang nih, ya. Tadi waktu abang jatuh yang pertama, saya bang yang nyentang. Saya centang bang. Lu yang nyentang? Iya bang. Abang nyungsep, bener gak? Iya. Kotor pakaian gua. Saya bang yang nyentang. Oh gitu. Pikiran saya, begitu abang saya centang nyungsep, abang pulang, abang kagak balik lagi ke masjid. Abang balik lagi ke masjid, makin galau saya bang. Galau saya bang, kesel saya bang. Oke, yang pertama mah nggak apa-apa dah. Terus yang keduanya lu juga nyetang. Iya bang, saya juga yang kedua yang abang badannya tadi pada basah. Saya juga bang yang nyentang. Sampai abang, wah belepotan udah semua lebih parah dari yang pertama. Saya bang yang nyentang. Kan jalan gelap bang, abang kan nggak tahu. Abang pikir mah akar. Nggak taunya mah saya nyentang abang. Nyungsep pas di lubang kubakan. Saya bang. Kata setan. Nah terus yang saya pikiran saya ini bang nih. Abang balik kan, abang pasti nggak ke masjid, pasti abang pulang. Harapan saya bang, abang nggak balik lagi ke masjid. Kalau kata kita mah, buset ya bandel banget, ya balik lagi ke masjid, mau pergi lagi. Saya anterin bang, akhirnya sampai sekarang saya ngomong nih, abang pulang sambil jalan tuh dia cerita. Lo bisa bayar begini, bagaimana ceritanya lu? Begini bang ceritanya. Di centangan yang pertama abang jatuh, lalu abang berniat kembali ke masjid, itu abang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga anak istri abang. Kata setan, masih kecil.
Saya centang lagi bang, dengan harapan abang berhenti supaya sampai di situ doang. Ternyata abang niat lagi berangkat ke masjid dan melangkah ke masjid. Saya centang yang keduanya kan, tadi abang balik lagi. Itu bang tahu nggak bang? Abang tahu nggak? Ketika abang balik lagi ke masjid, tahu nggak bang? Abang tahu nggak bang? Tadi yang pertama abang diampuni dosa abang sama istri anak abang. Yang keduanya ini abang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak istri abang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara abang, tetangga-tetangga abang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara abang. Terus kenapa yang ketiganya lu nganterin gua? Setan. Gitu kan? Baik banget lu setan. Apa gua pulang nih waya gini lu anterin juga. Apa lu baik banget ngapa? Itu kan. Tahu enggak bang? Kenapa abang saya anterin dan saya pastikan abang tidak jatuh? Kenapa bang? Enggak lah, bang gua nanya lu setan. Gitu kan. Dasar lu setan. Gitu kan. Jikalau di pemberangkatan abang yang ketiga saya senter nih bang, ya saya anterin, lalu kemudian abang jatuh dan kembali lagi, tahu nggak bang? Tahu nggak bang? Tahu nggak bang? Apa? Seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat sedunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dunia. Saya kagak mau bang, mesti capek banget saya godain orang. Saya kan kerjanya godain. Rugi banget bang, apa yang udah gua lakuin buat orang-orang supaya orang ngikutin langkah-langkah, ikutin jalan setan, diampuni sama Allah dong. Rugi gak? Rugi. Makanya abang saya pastikan untuk abang